akan memilih orang jahat. Betul? Orang baik yang sudah ke masjid, yang sudah pengajian, mesti memilih. Gunakan telinga baik-baik, dengar informasi, tengok baik-baik, pandang dengan mata, pikirkan baik-baik, renungkan istikharah. Setelah itu pilihlah. Jangan pilih karena balehonya banyak, tapi pilihlah karena kita tahu orangnya adil dan amanah. Mudah-mudahan kita diberikan wakil-wakil rakyat 5 yang mau kita pilih. Yang pertama, DPRD Kabupaten Kota. Yang kedua, DPRD Provinsi. Yang ketiga, DPR RI. Yang keempat, DPD. Yang kelima, Presiden dan Wakil Presiden. Abdul Somad, kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa. Alah, lupa pula pantomim. Kalau tuan ke Pulau Buru, mengambil peta di otak hati. Kalau tuan melihat saya pakai baju biru, itu bukan berarti saya orang politik. Saya ini bukan orang partai, saya ustadz, tapi saya merasa bertanggung jawab. Jangan sampai ada orang yang penjahat, pemabuk, pezina, LGBT, peminum khamar naik karena menyebar duit, membayar orang. Di Belawan, ini di Belawan ini. Di Belawan ini tak mempan kasih duit karena orang Belawan kaya-kaya, betul. Orang Belawan ini banyak duitnya, betul. Kalaupun ada yang ngasih duit, orang Belawan cerdas, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Aduh Pak Ustadz, aku takut Pak Ustadz, KTP ku udah diambil Pak Ustadz, aku diancam Pak Ustadz. Kalau kalian terancam, lapor sama Pak Kapolres. Siap? Ada yang paling ditakuti sekarang, lebih takut orang kepada dia daripada ke Pak Polisi, lebih takut lagi orang kepada dia daripada Pak Tentara, lebih takut lagi orang kepada dia daripada Satpol PP. Siapa dia? Mak-mak garis keras. Mak-mak garis keras siap, mak-mak radikal siap. Ini melawan ini aman apa tak aman? Kalau aman, kenapa banyak sekali jeruji besinya? Macam ceramah di LP kurasa. Ini pakai jeruji besi banyak ini. Ini bukan berarti di sini tidak aman, bukan berarti kereta api ini mau masuk kemari. Ini karena Ustadz Abdul Somad diamankan, khawatir diserang oleh emak-emak garis keras. Mudah-mudahan ibu semuanya sehat-sehat ya Bu, panjang umur, murah rezeki, pakai skincare. Amin pula kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tunggu sebentar kereta api ini lewat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan pergi ke Madinah, singgah dulu sebentar ke Bagan Siapi Api. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah, baru inilah ditegur kereta api. Memang hebat betul lah ceramah di Belawan. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tikar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah jamaah naik ke mobil damkar. Hai guys, apa kabar kalian? Sehat? Ibu-ibu yang merasa haus, bukakan aja mulut, disemburkan orang tuh. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan yang berselawat diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang berselawat dapat syafaat. Apalagi ini hari yang berceramah namanya Ustadz. Mudah-mudahan kita semua dapat
Memanglah cerdas memang jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pemimpin kita adil, maka satu negeri dapat keadilannya. Yang pertama, berusaha, dengar baik-baik, tengok baik-baik, cari informasi, tanya ke Ustaz Amhar, tanya ke Ustaz Zulfikar Hajar, tanya ke ulama kita, para asatis yang ada di Dewan Asatis. Apa tadi? Sebetulnya aku mau menunjukkan baju baru ini aja. Nah, ini dia tuh. Forum Asatis Medan Belawan. Wah, ada pula gambar apa ini? Ada gambar masjid sama buku, ada ombak-ombaknya sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lama saya berpikir tadi, kenapa lah baju ini warna biru? Lama-lama dapat saya jawabnya. Oh, ini kan dekat laut. Nah, itulah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini asatis-asatisnya sudah berkumpul. Kata orang, yang susah itu menjinakkan buaya. Kata orang, menjinakkan buaya susah, tapi insya Allah bisa. Yang paling payah itu adalah menjinakkan pawang-pawang buaya. Tapi di Belawan, pawang buayanya sudah jinak semua. Di mana mereka bersama? Bersama di Dewan Asatis Belawan Medan Belawan. Ini nikmat yang besar kita syukuri. Alhamdulillahirabbil. Ini yang ada di belakang di atas pentas ini ustadz-ustadz besar, guru-guru kita semua ini. Saya Ustadz Zulfikar Hajar tahun berapa ke Mesir? Hah? Ustadz Zulfikar Hajar berangkat ke Mesir tahun 76. Saya lahir 77. Saya belum lahir ke dunia, beliau sudah sampai ke Mesir. Hari ini mau dia datang kemari, tak mungkin dia mau belajar, mau dengar ceramah Abdul Somad. Dia datang ini mau memberikan support untuk kita semua, menunjukkan walaupun beliau ustadz, walaupun senior, tetap datang memberikan semangat bersilaturahmi. Ada Ustaz Amhar, murid Ustaz Amhar ada di sini, ketua tim Ustaz Abdul Somad Sumatera Utara, muridnya datang beliau kemari. Ada lagi murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar dari kota Makkah Al-Mukarramah. Guru-guru kita ini, kita yang namanya tak saya sebut, jangan tersinggung karena tak bisa saya ingat semua. Masih banyak lagi jadwal, besok lagi 3, habis itu pergi ke Gontor Ponorogo, habis itu pulang. Kapanlah berhentinya Pak Ustadz? Berhentinya nanti saat mati dan di surga bersama jamaah semua insya Allah. Semua yang hadir ini masuk surga. Ustadz enak aja ngomong begitu, bukan kataku, kata Nabi SAW. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kita ucapkan sama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Tapi kalau tak sembahyang, tak puasa, tak sholat, itu insyaallah transit di neraka. Tapi insyaallah kita semuanya berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis subuh. Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis maghrib. Kenapa subuh dan maghrib? Subuh awal hari, subuh awal siang, maghrib awal malam. 7 awal hari, 7 awal malam. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari api neraka. Seandainya disuruh pilih antara 2, biasanya kalau ada bunyi begitu ada 3 kemungkinan. Pertama pejabat, kedua orang mati, ketiga Ustaz Somad. Kita tengok dulu apa yang lewat. Rupanya bukan ambulan, remote mobil orang terpencet.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya pilihannya dua, antara Ustadz Somad yang berceramah melarang orang makan haram, jangan riba, Abdul Somad, tapi ada satu pemimpin yang adil, kira-kira mana yang lebih efektif, penceramah atau pemimpin? Saya tahu jamaah ini mau jawab cuman menjaga perasaan saya. Nanti kami bilang pemimpin, Ustadz tersinggung, berhenti turun balik pula. Nanti kami bilang Ustadz yang pemimpin tersinggung. Seandainya Abdul Somad mengatakan haram, solusinya mana, Besti? Tapi kalau pemimpin, APBD di tangan dia, APBN di tangan dia, dia tak perlu ceramah, dia tak perlu khutbah, dia tak perlu pakai ayat, dia tak perlu pakai hadis, cukup dengan satu tanda tangan selesai masalah. Betul? Maka kita pilih orang baik, dudukkan di tempat yang baik. Setuju? Hanya 5 menit, Bu, 5 menit, Pak, 5 menit, tapi nasib kita akan ditentukan selama 5 tahun. 2019, 2024, sekarang sudah 2020, 25, 26, 27, 28, 29, itu hanya 5 menit mencoblos kertas. Ustaz, untuk apa ke Belawan? Saya tak ada kepentingan sama Belawan, saya tak ada kepentingan sama Sumatera Utara, saya orang Riau. Memangnya kalau naik pejabat anggota dewan di sini ada untungnya sama Abdul Somad? Tidak ada. Tak mungkin kalau duduklah mereka jadi anggota dewan lalu datang saya buat proposal, tolong aku minta proyek buat aspal jalan. Tidak ada untungnya sama saya. Lalu kenapa Ustaz ceramahkan memilih pemimpin yang baik di Sumatera Utara, anggota dewan, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, supaya Sumatera Utara tetap baldatun thayyibatun wa rabbun. Orang yang memasang gambarnya memanjat ke batang kelapa, tersangkut di tiang listrik, itu sebetulnya mau apa? Mau suara bapak-bapak, ibu-ibu. Betul? Orang yang datang ke rumah, mengetuk pintu, menyebar beras, mengasih duit, menempel stiker, itu semuanya mau mengambil suara. Suara bapak ibu mahal, harganya tidak bisa dibayar 500.000, tapi dibayar 5 tahun ke depan. Mau dibayar dengan duit? Awas kalau ngambil. Assalamualaikum Abdul Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih duit berapa? 500.000, haram. 50.000 lebih haram. 50 juta Pak Ustaz, nanti kita istikharah dulu. Sekali haram tetap dikasih duit haram ke anak, akhirnya dibelikannya ke nasi, setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiatin kazibatin khotiah. Nasiatin, nih ubun-ubun, saya mau ngasih tahu, rambut saya masih ada. Kazibatin, otak pembohong. Khotiatin, otak pelaku dosa. Kalau ada orang berbohong, yang berbohong bukan lidahnya. Kalau ada orang jahat, yang jahat bukan tangannya. Kalau ada orang berzina, yang berzina sebenarnya adalah otaknya. Diikuti tangannya, diikuti kakinya, diikuti kemaluannya. Maka jangan kasih anak bini makan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Abdul Somad ceramah di masjid ramai biasa. Kalau Abdul Somad tausiah malam-malam di stadion ramai biasa. Abdul Somad ceramah panas terik siang di tanah lapang tidak pakai atap ramai. Itu hanya ada di Belawan. Belawan ini militan. 5 tahun yang lalu saya datang ke Belawan ini, hampir terbalik mobil kami, digoyang orang tuh, Ustaz gitu.
Kami di dalam tuh macam kopi diaduk sama teh dalam. Kusangka itu karena pertama kali dulu datang. Ini Bang Iqbal Sauki, ketua tim UAS Riau, ketua tim UAS Sumut, tidak ada ngasih tahu kita akan ke Belawan. Baru saya tahu sekarang, oh rupanya di Belawan, tempat yang kita dulu bergoncang-goncang. Jamaah Belawan ini jamaah yang militan. Jamaah Belawan ini jamaah yang cinta pada Ustaz. Jamaah Belawan ini jamaah yang selalu hadir dalam pengajian-pengajian. Takbir. Apalah kekurangannya Belawan ini? Tak ada kurangnya. Lebih semua, lebih ramai, lebih semangat, lebih berapi-api. Yang jelas lebih panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap keringat yang menetes ini akan dibalas dengan pahala mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita nanti kullu mri'in, kita akan berada di bawah naungan sedekah kita insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah enaknya kalau kita sholawat rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Tanya sama kawan, apa yang kau bilang tadi? Entah, aku tak ingat, aku kepanasan, panas sekali. Tanya sama kawan yang sebelah, gimana perasaan kau? Berkunang-kunang kurasa. Kenapa kau nggak balik? Gimana kita mau balik? Honda motor kita pun tak kemana-mana sekarang. Helm pun kurasa udah hilang nih udah. Selop pun tak apa-apa, yang penting asal jangan laki hilang. Yang hadir ini semua suaminya selamat dari pelakor. Yang tak hadir waspadalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Saya jadwal di Sumatera Utara ini yang membawa saya, yang mensurvei daerah, yang menetapkan itu ketua tim UAS Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Mohon berdiri mendampingi Ustadz Abdul Somad karena banyak jamaah yang mau menengok macam mana bentuk rupa wajahnya. Anggotanya sini Bang Iqbal, malu-malu pula dia. Anggotanya namanya Bang Hairudin. Berdiri dulu ke depan biar nampak ibu-ibu nih. Mau aku kenalkan, walaupun kalian udah berbini nggak apa-apa. Anggota satu lagi itu namanya Bang Darwis Halomuan Harahap. Harahap itu artinya harapan masa depan. Penasehatnya namanya Pak Abdillah. Mohon maaf Pak Abdillah, bukan menyuruh. Minta tolong maju ke depan. Udah nampak? Jelas? Nanti kalau nampak balihonya ingat-ingat ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan ke Jakarta jangan lupa membeli kain. Kalau ada kawan kita, untuk apa pilih yang lain? Jelas? Ustaz Somad katanya pilih orang baik, katanya pilih kawannya, katanya pilih sahabatnya. Orangnya mana Pak Ustaz? Udah aku tunjukkan. Udah kalian ambil fotonya. Ambil, habis itu share, bagikan ke grup-grup semua. Saudara yang dimuliakan, mau dah balik ke sarang masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz sendiri ceramah, DPRD, DPR RI, DPD, Ustaz sendiri tak ada mencaleg. Saya tidak ada caleg mencaleg. Saya hanya mendukung orang-orang baik. Itu pun laki-laki yang saya dukung. Yang perempuan saya takut marah lakinya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini turunlah rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di akhirat. Tidak ada tenda. Ini tendanya memang bagus kokoh, tapi saya pun tidak kena tenda. Memang mantap panitia yang memasang tenda ini.
Bisa dibuatnya tenda itu tinggi bagus, tapi ustadznya tetap juga kepanasan. Ini namanya prinsip keadilan. Kalau saya ceramah atapnya rendah, apa kata orang? Iyalah dia enak ceramah, dia tempatnya sejuk, dia tempatnya tenang, tapi hari ini adil semuanya. Tapi Ustaz Somad tidak adil juga. Kenapa? Ustaz Somad duduk di atas, disediakan minum teh, disediakan makanan, tidak sempat ku makan. Ustaz di atas pakai karpet, kami di bawah tak ada pakai alas. Aku berdiri guys. Sama kita, sama-sama berdiri, sama-sama tak pakai alas, sama-sama panas. Bedanya apa? Kalian duduk, kalian cuma berdiri, aku sambil bercakap lagi. Tapi cakap ini mudah-mudahan masuk dalam watawasau bil haq watawasau bisab. Tak ada tanah lapang di Belawan ini. Banyak. Tak ada yang lebih luas lagi dari ini. Itu kenapa saudara-saudara saya berada di luar sana. Mudah-mudahan yang di luar sana nanti di akhirat kalian tidak di luar surga, masuk ke dalam surga insya Allah. Masya Allah, beramai-ramai, kemana mata memandang, banyak jamaah. Ada yang di belakang. Kenapa kalian di belakang pentas? Begitu banyak tempat di depan ini. Ada yang di luar sana. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dapat 30 tadi. Yang pertama diberikan 10 kebaikan, yang kedua dihapuskan 10 kesalahan, yang ketiga diangkat 10 derajat kemuliaan insyaallah. Amin ya rabbal. Di Belawan asar jam berapa? Aku nggak mau bertanya ke jamaah, payah percaya sekarang sama jamaah. Cara mengetahui, lebih percaya kita sama Google lagi sekarang. Waktu sholat Belawan. Habis pula paket. Waktu sholat Belawan jam 15.54. Kenapa saya mesti tahu waktu sholat? Supaya jangan sampai saya ceramah terus nanti dibully orang. Ini ustadz setan, azan tapi dia tak diam. Nanti begitu sudah jam 4 kurang 5 saya akan berhenti, kita baca doa, habis itu kita sholat berjamaah pas 1 jam. Tadi saya mulai jam 3 berakhir jam 4 Tapi insya Allah kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi, yang disampaikannya ada 2. Yang pertama, 2 kelompok yang mulia. Kalau 2 ini baik, maka umat jadi baik, Sumatera Utara jadi baik, Medan jadi baik, Belawan jadi baik. Yang pertama adalah pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Bisa pemimpin mengirim mahasiswa ke Mesir? Bisa kalau mau. Bisa pemimpin mengambil mahasiswa dari Mesir, disediakan, diangkat jadi pegawai? Bisa. Saya waktu ke Mesir, anak-anak Aceh dapat beasiswa, anak-anak dari Siak dapat beasiswa. Ustaz Somad saya tak dapat. Sakit hati Ustaz? Tidak sakit, dendam aja sedikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong fakir miskin, penggali kubur. Siapa yang menyelenggarakan jenazah almarhumah ibu, almarhum ayah kita? Mereka yang menggali kubur, yang memasangkan kafan, yang memandikan. Kalau terpilih pemimpin yang adil amanah, APBD, belanja daerah, belanja negara bisa dipakaikan untuk mereka. Anak yatim, tidak akan ada lagi anak yatim yang tak bisa masuk ujian. Kenapa? Karena tertunda bayar uang sekolah. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang kedua, setelah pemimpin adalah ulama. Kita tak jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau ada anak muda ini mengatakan, Ustaz, kenapa saya tak hidup zaman Nabi Muhammad? Kenapa saya tak hidup sesama Nabi Muhammad? Kalau kau hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin kau tak hidup, mungkin kau tak ikut Nabi, kau ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab.
Kita ditakdirkan Allah hidup tahun 2023 2024 ini itu karena rahmat Allah, karena godaan dulu juga luar biasa, mengikut kafir Quraisy, mengikut Yahudi, mengikut orang yang sesat, mengikut orang yang jahat. Hari ini ada di Belawan ini orang yang pernah jumpa Nabi. Kalau ada yang ngaku jumpa Nabi, dua tuh, Nabi Ngel sama Nabi Rong. Ada di sini orang yang pernah jumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan jaga. Kita hari ini tak jumpa dengan Nabi, tapi kita jumpa dengan pewaris para Nabi. Al ulama warasatul. Banyak orang yang takut anaknya sekolah agama. Jangan masukkan anak ke pesantren. Kenapa? Nanti anaknya kurus macam Ustaz Somad. Jangan masukkan anak ke pesantren. Ini alumni pesantren, gemuk-gemuk, sehat-sehat, hidup-hidup sampai sekarang. Jangan sampai takut anak sekolah agama. Berapa pelajaran agama kalau di sekolah umum? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Pelajaran agama sekali Pak. Apa yang kita harapkan? Masukkan anak ke sekolah agama. Syukur-syukur pondok pesantren. Yang punya tanah serahkan ke Ustaz Amhar. Yang ada punya tanah serahkan ke Ustaz Zulfikar. Yang punya tanah serahkan